Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku rahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita berikut ini tentang fikih muyassar ini yang sudah masuk ke bab ke-9, yaitu salat orang yang memiliki uzur. Orang yang memiliki uzur adalah orang yang sakit, orang-orang musafir, orang-orang takut yang tidak bisa mendirikan sholat sesuai dengan tata cara sholat yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak beruzur. Sungguh, peletak syariat telah memberikan keringanan kepada mereka sehingga mereka bisa sholat sesuai batas kemampuan. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Jadi Allah ini menginginkan kita kemudahan, ya, bukan mempersulit. Gitu. Jadi kalau kita sakit, ya kita boleh sholat di rumah, ya. Untuk laki-laki tidak bisa biasa ke masjid, tapi tetap dihitungnya kita sebagaimana kita memulai atau melakukannya setiap hari dalam keadaan kita sehat. Misalnya kita ke masjid tiap waktu sehat, gitu sakit kita sholat di rumah, pahala kita berjamaah di masjid. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, Al-Baqarah 286. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat At-Taghabun, ya, ayat ke-16. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Itulah agama Islam, mudah. Ya, kalau agama Islam ini mudah, jangan dipersulit. Ya, bid'ah itu sulit, sunnah itu mudah. Karena bid'ah itu mengada-ada, ya, menambah-nambah. Ya kan? Nggak boleh, apalagi mengurangi, ya. Ikuti aja sunnah, karena sunnah itu mudah dilakukan, ya. Allah tidak mungkin mempersulit kita. Setiap kali ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Tata cara sholat orang yang sakit. Orang sakit adalah orang yang kesehatan jasmaninya terganggu oleh penyakit, baik seluruh badannya yang sakit atau sebagiannya saja. Orang yang sakit berkewajiban melaksanakan sholat fardu dengan berdiri dengan cara apapun, sekalipun dengan gaya membungkuk bagi orang yang punggungnya sakit sehingga dia tidak bisa menegakkan punggungnya atau bersandar ke dinding, ke tiang atau tongkat berdasarkan sabda Nabi
berikut ini sallallahu alaihi wasallam, iza umartukum bi amri fatu minhu mastata'tum. Bila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah apa yang kalian mampu lakukan darinya. Jadi kalau Allah memerintahkan, lakukan sesuai dengan kemampuan, ya. Tapi jangan berlindung dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Jangan berlindung pada itu. Jadi kalau kita diperintahkan, ya, untuk melakukan hal kebaikan, kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau larangan, nggak ada toleransi, ya, apalagi melakukan bid'ah, ya. Terkecuali memang ada sebab. Contoh ya, babi haram, ternyata nggak ada makanan di situ kecuali babi, ya. Kalau kita nggak makan babi, kita bisa mati. Nah, itu boleh, padahal itu dilarang. Tapi kalau larangan lain, misalnya membunuh, ya, dan yang sadis-sadis begitu, kita dilarang sama Allah, kita wajib mengikutinya, menaatinya, terkecuali kalau kita memang diperintahkan untuk hal yang baik. Kita nggak mampu, ya semampu kita. Dalilnya tadi, ya. Kemudian tata cara sholat orang yang sakit. Orang sakit adalah yang kesehatan jasmaninya terganggu oleh penyakit, baik seluruh badannya yang sakit atau sebagiannya, ya. Orang yang sakit berkewajiban melaksanakan sholat fardu, ya, dengan berdiri, dengan cara apapun, sekalipun dengan gaya membungkuk tadi, ya. Kemudian bila tidak mampu berdiri maka duduk. Bila tidak mampu duduk maka berbaring, miring. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, "Sholli qa'ima fa in lam tastati faqa'idan fa in lam tastati fa ala jambi." Sholatlah dengan berdiri, lalu bila kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Lalu bila kamu tidak mampu, maka dengan berbaring miring. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomornya 1117. Ya, kalau udah nggak mampu semua, ya disolatin, ya. Udah mokat gitu, ya. Bila orang sakit tidak mampu melakukan semua itu, maka dia boleh sholat sesuai dengan keadaannya. Berdasarkan firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum. At-Taghabun dari ayat 16, ya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Kewajiban sholat tidak gugur dari orang-orang yang sakit selama akalnya masih bekerja, sehingga sekalipun dengan isyarat, karena dia mampu melakukan hal itu disertai dengan niat. Sholat tuh tidak ada alasan, ya. Bahkan tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berbaring, ya, isyarat dengan tentu saja berbaring, ya. Orang sakit yang sholat dengan duduk memberikan isyarat dalam ruku dan sujud dengan isyarat kepalanya, dan dia menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Lalu bila dia tidak mampu memberikan isyarat dengan kepalanya, maka dengan kedua matanya. Saudara yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tentang orang yang musafir, ya, sholat orang yang musafir, dan ia mencakup beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama itu qashar sholat 4 rakaat, dan ia mencakup beberapa bagian. Orang musafir boleh diqashar, ya. 4 jadi 2, 3 yang nggak boleh tetap, ya, apalagi 2. Yang boleh diqashar cuma 4 rakaat. Bagian pertama, hukum mengqashar sholat. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang disyariatkannya mengqashar sholat 4 rakaat.
sebagai musafir. Dalilnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, juga ijma. Ya. Firman Allah berikut ini adalah surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Dan apabila kalian berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar salat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Itu ya. Dulu ya. Bismillah. Mengqasar salat boleh dilakukan dalam safar, dalam keadaan takut dan aman. Berdasarkan jawaban Nabi SAW saat ditanya tentang qasar, padahal orang-orang yang sudah dalam keadaan aman. Tapi dia musafir ya. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Maaf ya. Qasar salat safar ya, dalam safar kita adalah sedekah dari Allah yang diberikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 686. Jadi qasar ini justru dianjurkan ya, karena ini hadiah dari Allah. Kalau nggak diambil sayang kan, namanya hadiah, ya kan? Gitu. Kita diberi keringanan kok nggak mau, kan gitu. Kalau pelaku bid'ah diberi keringanan malah bikin sulit. Seperti misalnya yasinan setiap malam Jumat. Kata dai-dai yang sonono, salafus saleh itu katanya suka membid'ahkan orang dengan yasinan setiap ini zikir kencang-kencang, zikir bersama. Padahal itu masih hilafiyah nggak boleh kita membid'ahkan orang. Gitu. Ya kalau kita ngikutin ulama ya banyaklah hilafiyah ya. Tapi kalau kita ikutin para sahabat ya nggak ada tuh hilafiyah. Gitu. Tabiin hilafiyah yang turu seperti misalnya kunut, ya kan? Imam Syafi'i kunut, imam yang lain tidak. Bahkan ada yang membid'ahkan ya, Abu Hanifah. Ya kalau kita beragama, apalagi untuk ibadah, karena kita nggak ditanya sama Allah tentang hal-hal yang seperti itu. Yang ditanya, apa yang kamu lakukan itu adakah Nabi melakukannya? Itu. Oh si Fulan melakukan, nggak akan ditanya seperti itu. Yang ditanya kamu mengikuti Nabi nggak? Itu. Nah ditanya siapa Tuhanmu, apa kitabmu, siapa orang ini, maksudnya Nabi. Kamu ikutin nggak? Gitu. Ya. Juga karena Nabi SAW dan para khulafa sesudah beliau selalu melakukannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis
safari falam yazid ala rak'atain hatta qabadahullahu wa sahibtu Aba Bakrin falam yazid ala rak'atain hatta qabadahullah. Seterusnya ya. Sesungguhnya aku telah menyertai Rasulullah SAW dalam safar beliau, maka beliau tidak menambahkan atas 2 rakaat salat qashar sampai Allah mewafatkannya, dan aku telah menyertai Abu Bakar, maka dia juga tidak menambahkan atas 2 rakaat sampai Allah mewafatkannya. Jadi 4 rakaat dipendekin ya, jadi 2 rakaat. Karena itu adalah hadiah dari Allah. Kalau nggak diambil ya rugi kita, ya kan gitu. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan hal yang sama dari Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu. Secara marfu itu artinya sampai ke Nabi. Innallaha yuhibbu ta rukhasuhu kama yakrahu ta maksiyatuhu. Sesungguhnya Allah menyukai bila keringanannya dilakukan, sebagaimana dia tidak menyukai bila kemaksiatan kepadanya dilakukan. Diriwayatkan oleh Ahmad, nomornya 5832, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 564. Allah malah senang ya kita diringankan, kemudian kita ambil, Allah senang. Sama dengan kalau Allah melarang kita tinggalkan, Allah senang. Gitu. Ya, itulah gunanya ilmu. Makanya kita diwajibkan untuk belajar menuntut ilmu dalam melakukan hal-hal kebaikan maupun menghindari kejahatan. Adapun dalil ijma, maka mengqashar salat itu termasuk perkara-perkara yang diketahui dalam agama secara mendasar dan umat Islam telah menyepakatinya. Maka berdasarkan hal ini, menjaga sunnah ini dan mengambil keringanan ini adalah lebih utama dan lebih baik daripada meninggalkannya. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa menyempurnakan sholat dalam safar hukumnya makruh. Ya. Bahkan kalau kita dikasih qashar kita nggak ambil ya makruh bahkan ya. Tuh. Dalam 4 rakaat boleh diqashar ya pada saat kita safar. Terus kita ambil 4 rakaat lengkap, makruh hukumnya. Hal ini disebabkan sangat konsistennya Nabi SAW dan para sahabat yang selalu menerapkan sunnah ini, dan bahwa hal ini adalah petunjuk Nabi SAW yang selalu dan senantiasa beliau laksanakan. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, kita itu dalam melakukan satu ibadah ya, contoh kita sudah ada ya, ustadz kita sudah ada, Nabi Muhammad SAW ya, yang dipahami oleh para sahabat yang sudah dijamin surga, bukan ulama-ulama yang ngawur itu ya, apa ulama dai-dai sekarang. Kalau hilafiyah itu nggak boleh dibilang bid'ah. Ya, kita nggak mengatakan itu bid'ah, tapi itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ada juga yang nggak suka tuh, saya paling benci tuh dengan orang berdalil ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, para imam yang 4. Nggak suka tuh saya berdalil dengan itu, terutama salaf tuh, yang dia julukin Wahabi, masya Allah ya, tuh. Suka mengkafirkan orang, suka membidah-bidahkan orang, merasa dia saja yang punya pintu surga. Padahal yang mengatakan bid'ah itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang mengkafirkan orang itu adalah Quran, ya, Allah Azza wa Jalla, bukan dai-dai salaf ya.
Tapi orang mengaku salaf, semua salaf, semua salaf, semua ahli sunnah, semua ahli sunnah, tapi kelakuannya tidak. Nah, bagian kedua, sholat yang boleh dikosor. Sholat yang boleh dikosor adalah sholat 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tidak boleh dikosor menurut kesepakatan para ulama. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW dan para sahabat beliau sesudah beliau dan berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau zuhur sama asar, ya kan, boleh dikosor tuh. Ya, kita mengerjakannya di zuhur, sholat asar, atau sebaliknya mengerjakan di asar, sholat zuhur, kosor, ya. Tapi yang utama ya zuhur asar dikerjakan di zuhur, ya. Namanya jamak takdim kosor, ya. Atau setiap waktu boleh. Misalnya zuhur nih kita kosor, nanti asar kita kosor lagi, nanti isya kita kosor lagi, ya. Tapi kalau mau mudah yaitu di jamak. Dalilnya faradallahu sholata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an wa fis safar. Allah telah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat saat tinggal dan 2 rakaat saat safar. Jadi kalau kita mukim ya 4 rakaat tetap, ya. Tapi kalau kita safar boleh kosor. Ini menunjukkan bahwa sholat yang 4 rakaat adalah yang dimaksudkan untuk yang dikosor. Bagian yang ketiga, batasan safar yang di dalamnya sholat boleh dikosor dan jenisnya. Batasan safar yang di dalamnya sholat boleh dikosor adalah kurang lebih 16 parsak, yaitu 4 burud jarak pengiriman surat ke kantor pos pada zaman dahulu, sama dengan 48 mil atau 80 kilometer kurang, yaitu 2 hari perjalanan normal di waktu yang normal, berjalan dengan barang bawaan berat dan langkah kaki yang pelan. Nabi SAW menamakan perjalanan 1 hari 1 malam dengan safar. Ini kalau jalan kaki, ya. Gitu. Tapi kalau kita dari Jakarta misalnya ke Surabaya itu kan lebih dari 80 kilo, ya. Tapi nggak sampai 1 hari, ya. Cukup berapa jam. Ke Mekah aja cuma 8 jam, ya. Paling lama 12 jam. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengqashar salat dan berbuka puasa dalam perjalanan 4 burud, yaitu 16 parsak atau tadi 48 mil atau 80 km. Karena waktu itu belum ada kendaraan, ya, adanya cuma onta, lagi pesawat, ya. Adapun jenis safar maka ia adalah yang pertama itu safar mubah, seperti safar untuk berniaga dan rekreasi. Kedua, safar wajib seperti safar haji dan jihad. Ketiga, safar sunnah yang dianjurkan seperti safar untuk mengunjungi kerabat. Safar untuk yang kedua kalinya di dalam haji. Berdasarkan penjelasan ini, maka tidak boleh mengqashar. Ya. Agar lebih jelas saya ulang, ya.
Adapun jenis safar, maka ia adalah yang pertama itu safar mubah. Safar mubah itu seperti safar untuk berniaga. Karena perjalanan jauh tadi ya, sudah masuk safar, boleh ya, dengan atau dan rekreasi juga dibolehkan. Itu mubah ya hukumnya. Boleh artinya juga. Tapi nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Kemudian safar yang kedua itu safar wajib, seperti misalnya safar haji, kita ingin jihad, nah, itu wajib kita mengqashar ya. Kemudian yang ketiga safar sunnah, yang dianjurkan seperti safar untuk mengunjungi kerabat ya. Misalnya jaraknya jauh kita mengunjungi, kita boleh safar sunnah. Kemudian safar untuk yang kedua kalinya di dalam haji misalnya gitu. Boleh juga ya, berdasarkan penjelasan ini maka tidak boleh mengqashar sholat dalam safar yang haram menurut pendapat mayoritas ulama. Selanjutnya, saudara rahmati Allah, bagian yang keempat, apakah orang yang berniat tinggal itu boleh mengqashar? Ya, barang siapa berniat tinggal, maka perkaranya perlu dirinci. Bila ia berniat tinggal secara mutlak, maka dia tidak boleh mengqashar. Karena dalam kondisi ini tidak ada sebab yang membolehkannya untuk mengqashar. Demikian halnya dengan orang-orang yang berniat tinggal lebih dari 4 hari atau tinggal untuk sebuah hajat, sementara dia mengira bahwa ia tidak akan selesai kecuali setelah 4 hari. Karena Nabi SAW tinggal di Mekah, lalu di sana beliau sholat 21 rakaat sholat dengan mengqasharnya. Hal itu karena Nabi SAW tiba di waktu subuh hari keempat Zulhijjah. Lalu beliau tinggal sampai hari Tarwiyah. Lalu beliau sholat subuh kemudian meninggalkan Mekah. Maka barang siapa tinggal selama 4 hari atau kurang, seperti tinggalnya Nabi SAW di Mekah, maka dia boleh mengqashar, dan barang siapa tinggal lebih lama, maka dia menyempurnakan. Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad ya. Anas radhiyallahu anhu berkata, aqamna bimakkata asyron naqsurus shalah. Kami tinggal di Mekah selama 10 hari dengan mengqashar sholat. Artinya boleh selama kita safar mengqashar, atau kita mau cukup 4 hari saja ya. Misalnya kita sempurnakan. Maka ucapan Anas ini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, karena dia menghitung keluarnya Nabi SAW ke Mina, Arafah, dan sesudahnya dengan memasukkannya ke dalam 10 hari musafir. Tetap mengqashar bila dia tinggal karena sebuah hajat tanpa berniat untuk tinggal menetap lebih dari 4 hari. Sementara dia tidak mengetahui kapan hajatnya selesai, atau dia ditahan secara zalim atau tertahan oleh hujan, sekalipun sampai bertahun-tahun. Ibnu Al-Munzir berkata, para ulama berijma sepakat bahwa orang musafir boleh mengqashar selama tidak berniat tinggal. Ya. Bagian yang kelima, keadaan-keadaan di mana musafir wajib menyempurnakan sholatnya. Ya. Ada beberapa keadaan dan kondisi musafir yang dikecualikan dari dibolehkannya mengqashar sholat, di antaranya: 1. Bila orang musafir bermakmum kepada orang mukim, maka dia harus menyempurnakan sholat berdasarkan sabda Nabi SAW, inama ju'ilal imamu liyu tamma bihi.
Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Ya, taksrisnya telah hadir ya sebelumnya. Jadi kalau kita misalnya safar ya, kemudian kita ikut menjadi makmum pada orang yang mukim, ya kita harus sempurna sama. Gitu. Jadi kalau kita memang safar, teman-teman kita juga ikut safar, ya kita boleh jadi imam ya untuk orang-orang yang safar itu. Dan berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manakala dia ditanya mengenai sholat dengan sempurna di belakang orang mukmin, tilka sunnatu Abil Qasim. Ini adalah sunnah Abu Al-Qasim. Yang kedua keadaannya ya, bila musafir bermakmum kepada orang yang diragukan apakah dia orang mukmin atau dia orang musafir, bila seorang musafir bermakmum kepada seorang imam sementara dia tidak tahu apakah imamnya mukmin, ya, mukim maksudnya ya. Yang kedua ya, saya ulang, bila musafir bermakmum kepada orang yang diragukan apakah dia orang yang mukim atau dia seorang musafir, bila seorang musafir bermakmum kepada orang imam sementara misalnya, dia tidak tahu apakah imamnya mukim atau musafir, seperti saat dia di bandara atau yang sepertinya, maka dia wajib menyempurnakan sholat karena qashar memerlukan niat pasti. Adapun dengan keraguan-raguan maka dia harus menyempurnakannya. Ya, jadi kalau kita ikut jadi makmum, kita nggak tahu apakah orang ini orang yang mukim atau musafir juga ya. Ya kita tetap niatkannya dalam keadaan kita mukim ya, bukan musafir ya. Yang ketiga, keadaan di mana musafir wajib menyempurnakan. Yang ketiga itu di dalam safar apabila dia teringat sholat yang ditinggalkannya saat mukim, misalnya seorang laki-laki musafir di tengah-tengah safar dia teringat bahwa dia sholat zuhur di tempat tinggalnya tanpa wudhu, atau teringat adanya sholat yang tertinggal saat masih mukim, maka dalam kondisi ini dia harus melaksanakan sholat secara sempurna berdasarkan sabda Nabi SAW. Manna ma'an sholatin au nasiyaha fal yusalliha iza zakaraha. Barang siapa tertidur dari sholat atau lupa sholat, maka hendaknya dia melakukan sholat manakala mengingatnya. Jadi muttafaqun alaih. Ya, sebagai rahmati Allah, masih dalam sholat orang-orang yang memiliki uzur ya. Maksud daripada mengingatnya ini adalah melakukannya sebagaimana mestinya dilakukan, dan karena sholat ini mengharuskan untuk melakukannya secara sempurna, maka dia harus mengkodoknya juga secara sempurna ya. Kalau merasa kita ada yang belum sholat atau gitu ya pada saat kita mukim itu, jadi harus dilakukan sempurna pada saat kita safar. 4. Bila seorang musafir bertakbiratul ihram untuk melakukan sebuah sholat yang harus dikerjakan sempurna, lalu sholat ini rusak dan dia mengulanginya, misalnya seorang musafir sholat bermakmum kepada seorang mukim, maka dalam kondisi ini dia harus sholat secara sempurna. Maka bila sholat ini batal kemudian dia mengulangnya, maka dia harus mengulangnya secara sempurna, karena ia merupakan pengulangan terhadap sholat yang wajib dilakukannya secara sempurna. Yang kelima, bila seorang musafir berniat tinggal secara mutlak, tidak terikat waktu atau menjadi penduduk setempat, bila seorang musafir berniat tinggal secara mutlak di negeri tujuan safarnya
tanpa membatasi diri dengan masa tertentu atau pekerjaan tertentu. Demikian juga bila dia berniat menjadikan negeri itu sebagai negerinya, maka dia harus menyempurnakan sholat. Karena hukum safar baginya sudah terputus. Ya, karena dia sudah niat untuk tinggal di situ ya. Lalu bila dia membatasi safar dengan batas waktu tertentu yang bisa habis masanya atau dengan pekerjaannya tertentu yang bisa habis, maka statusnya adalah seorang musafir yang bisa mengqashar sholat. Ya. Pembahasan kedua berikut ini jamak antara dua sholat. Ya. Tadi baru qashar ya, sekarang jamak. Ya, jamak antara dua sholat. Dan di dalamnya terdapat beberapa bagian. Bagian yang pertama disyariatkan jamak antara dua sholat. Dan untuk siapa ia dibolehkan dalam safar di mana sholat diqashar padanya jamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya pada waktu salah satu dari keduanya berdasarkan hadis Mu'az radhiyallahu anhu berikut ini, bahwa Nabi SAW dalam perang Tabuk bila berangkat sebelum matahari tergelincir, ya, maka beliau mengakhirkan zuhur hingga menggabungkannya dengan asar. Lalu beliau menjamak keduanya bila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, maka beliau sholat zuhur dan asar dengan menjamaknya, kemudian melanjutkan perjalanan, dan beliau melakukan seperti itu dalam sholat maghrib dan isya. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita sudah waktunya zuhur, ya kita boleh kita jamak dan qashar di waktu zuhur, ya. Kemudian kita lakukan zuhur baru asar. Sama juga maghrib. Atau kalau kita sudah masuk di waktunya asar, ya tapi tetap kita kerjakan zuhur dulu baru asar gitu. Begitu juga yang lainnya. Seperti maghrib kita lakukan di isya juga boleh, tapi tetap kita lakukan yang pertama maghrib dulu ya, di jamak ya, tapi tidak boleh diqashar kalau maghrib. Hanya tadi yang boleh diqashar adalah yang 4 rakaat. Tidak ada beda antara saat sedang singgah atau saat sedang berjalan, karena ia adalah salah satu keringanan safar sehingga tidak disyariatkan adanya kondisi berjalan di dalamnya seperti keringanan safar lainnya. Hanya saja bagi yang singgah diutamakan untuk tidak menjamak, karena saat Nabi SAW singgah di Mina beliau tidak menjamaknya. Jamak juga boleh bagi orang mukim yang sakit, maka bila tidak menjamak maka akan tertimpa kesulitan berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri wal maghrib wal isya'i bil madinati min ghairin khaufin wala matorin. Kata beliau radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah tanpa ada sebab, ya, tanpa ada sebab takut dan tidak pula hujan, ya. Dan dalam sebuah riwayat min ghairi khaufin wala safarin, tanpa ada sebab takut dan kapal, ya. Jadi orang yang mungkin boleh ya, misalnya dia menjamak, tapi tidak boleh qashar ya. Lakukan, misalnya dia mau lakukan, misalnya ketinggalan gitu ya, dia lakukan jamak isya dan maghrib, dia kerjakan maghrib dulu baru isya. Jadi yang pertama itu yang didulukan, walaupun kita bertemunya di isya. Maka tidak ada yang tersisa kecuali uzur karena sakit, dan karena Nabi SAW memerintahkan wanita yang terkena istihadah
agar menjamak dua sholat, dan istihadah adalah suatu jenis penyakit. Dalam hadis di atas, Ibnu Abbas pada ditanya, lima fa'ala zalik qala kailayu rija ummatahu. Mengapa Nabi melakukan hal tersebut? Ibnu Abbas menjawab, agar tidak menyulitkan umat beliau. Boleh ya, menjamak, tapi jangan boleh dikosor ya. Kosor hanya untuk yang safar. Bila seorang menghadapi kesulitan dan kesusahan bila tidak menjamak, maka dia boleh menjamak dalam keadaan sakit atau uzur selain sakit, dalam kondisi mukim atau musafir. Mungkin boleh menjamak ya. Misalnya kita lagi meeting gitu ya. Waduh, ini waktunya cepat sekali sehingga kita jamak aja, tapi jangan dikosor ya. Di antara uzur yang membolehkan jamak sholat selain safar dan sakit adalah hujan lebat ya. Di antara uzur menjamak itu yang membasahi baju, yang karenanya seorang mukallaf mendapatkan kesulitan. 2. Lumpur dan tanah becek, dan hal tersebut dengan syarat apabila orang yang mengalami kesulitan berjalan disebabkan olehnya. 3. Angin kencang yang dingin yang melebihi kebiasaan, dan alasan-alasan lainnya yang membuat seseorang mukallaf mengalami kesulitan bila tidak menjamaknya. Ya, itu bagian yang pertama ya. Dalam jamak antara dua sholat. Bagian yang kedua, batasan menjamak yang disyariatkan. Batasan jamak yang disyariatkan adalah jamak antara sholat zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Maghrib dengan isya. Bagi musafir dan orang yang berada pada status hukum yang sama dengannya. Demikian juga jamak dalam keadaan tinggal menetap ya, memukim karena alasan hujan dan apa yang berada pada status hukum yang sama dengannya, maka boleh antara dua isya dan dua zuhur. Dua isya adalah maghrib dan isya. Dua isya adalah maghrib dan isya, dan dua zuhur adalah zuhur dan asar. Nama salah satu dari keduanya digunakan untuk mencakup yang lain karena sudah menjadi kebiasaan umum ya. Antara dua isya dan dua zuhur. Dua zuhur itu maksudnya zuhur asar, dua isya maksudnya isya dan maghrib. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan sebelumnya, sesungguhnya hal ini telah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhuma karena alasan menjamak antara maghrib dengan isya adalah adanya kesulitan, dan ia juga pada zuhur dengan asar ya. Itulah ya bab yang bab yang ke-9 ya, sholat orang yang memiliki uzur ya, lengkap sampai dengan safar ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua. Apa yang benar itu datangnya dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Ya, kita selalu berharap kepada Allah agar kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang halal ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.